Sejak pertama kali digelar pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum telah mengalami banyak perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta, yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta, yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu kedua yang juga merupakan pemilu pertama di masa Orde Baru diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, otomatis hanya ada 3 partai yang maju dalam pemilu tahun 1977, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Nah, mulai dari saat itu nih guys, pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun. Pemilu diadakan mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam pemilu tahun 1971, suara terbanyak diraih oleh Golkar. Pada tahun 1973, partai-partai Islam mengalami fusi menjadi P3, yang kemudian disusul didirikannya PDI yang berasal dari penggabungan 5 partai politik. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1908 membuat pemilu digelar lebih cepat, yaitu 7 Juni 1999. Dari 48 partai yang bersaing, PDIP, Partai Golkar, dan P3 masih menguasai perolehan suara. Wajah pemilihan umum berubah kembali di tahun 2004. Selain pemilihan legislatif, untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan presiden secara langsung. Pilpres 2004 berlangsung 2 putaran dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang. Sementara pada pemilihan legislatif, 24 partai mengikuti pemilu. 3 partai dengan perolehan terbanyak ditempati oleh Golkar, PDIP, dan PKB. 5 tahun kemudian, dalam pemilu pada tanggal 9 April 2009, Partai Demokrat keluar sebagai suara terbanyak diikuti Partai Golkar dan PDIP. Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dengan didampingi Bapak Budiono. Tahun 2014, pemilihan presiden dilakukan pada 9 Juli 2014 yang mempertemukan 2 koalisi besar, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan pasangan Jokowi dan Yusuf Kala bertemu dengan Koalisi Merah Putih dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemilu 2014 dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan terpilihnya pasangan Jokowi dan Yusuf Kala yang keluar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, pada 17 April 2019 ini akan dijadwalkan pemilihan presiden yang kembali mempertemukan Capres Petahana Jokowi dengan Koalisi Indonesia Kerja dan Prabowo dengan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Kira-kira siapa ya yang bakal keluar jadi pemenang? Siapa jagoan kamu dan kenapa? Tapi ingat, siapapun jagoan kamu harus tetap menjaga kedamaian dan persatuan negara kita ya. Jangan mudah percaya hoax atau malah membuat hoax. Itu dosa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya sudah kedatangan tamu Komisioner KPU Kota Cilegon, Ibu Eli Jumaili. Ya, gimana Bu? Selamat siang. Siang. Sehat Kak Mas Pram? Sehat. Harusnya saya yang menyapa duluan. Ya. Alhamdulillah nih di pertengahan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kita bisa silaturahmi buat ngobrol-ngobrol nih. Iya. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Bu? Ya, KPU sih selalu sibuk. Sibuk ya? Sibuk dengan persiapan-persiapan gitu ya. Apalagi ini sudah mendekati tahapan persiapan pemilu serentak tahun 2024. 2024 ya? Ya. Mungkin sahabat Wilip Online juga udah tahu rencananya. Bisa dikatakan rencana atau udah ditetapkan ya? Udah di launching juga kan? Iya. Sudah di launching. Iya.
di tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemungutan suara pemilu 2024. Iya. Jadi persisnya KPU RI sudah melakukan launching dan menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilu serentak tahun 2024. Yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024 itu, KPU sudah banyak melakukan persiapan-persiapan, gitu ya. Yang salah satunya ya penyiapan infrastruktur, SDM, ya, dan regulasi-regulasi. Regulasinya ya. Apalagi kemudian pada tanggal 12 April yang lalu, ya, pimpinan kita di KPU RI sudah dilantik ya oleh Bapak Presiden, sehingga itu juga salah satu tugas KPU RI untuk menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan pemilu tahun 2024. Ya. Di bulan Februari itu kan rencananya akan pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden, sama pileg ya? Ya, jadi pileg dan pilpres dilaksanakan serentak atau berbarengan ya, pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian di tahun yang sama juga dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Kepala daerah. Berarti kalau di sini wali kota sama kemudian gubernur, pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi akan dilakukan serentak di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Berarti kalau bulannya bulan November kayak kalau nggak salah ya Pak. 2024 ini emang benar-benar musimnya musim politik ya. Ya karena ya ini kan bagian dari efisiensi anggaran ya kan, efisiensi waktu, sehingga lebih menghemat ya dari sisi penyelenggaraan dan sisi anggarannya gitu. Sisi penghematan juga. Terus Bu, ini kan 14 Februari sudah ditetapkan untuk pemungutan suara. Kalau untuk pesertanya dari partai politik, sekarang tahapannya sudah apa sih Bu? Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan pelaksanaan pemilu itu dimulai 20 bulan dari hari pelaksanaan. Artinya 20 bulan mundur, kita hitung mundur dari 4 bulan Februari ya, 2024. Nah, itu jatuh awal tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni tahun 2022. Oh, sekarang udah 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi nih, rame nih. Itu tahapannya awal tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, tahapan awal yaitu dengan dimulai dengan pendaftaran partai politik, kemudian nanti ada verifikasi partai dan penetapan partai politik. Nah, kalau kita dengar ya, atau kita banyak disosialisasikan oleh KPU RI. Jadi di draft PKPU tahapan itu sudah dirancang untuk pendaftaran partai politik dan verifikasi partai mulai dari tanggal 30 Juli sampai dengan bulan Agustus. Juli sampai Agustus itu pendaftaran. Ya, pendaftaran dan verifikasi partai politik, karena partai politik yang akan ditetapkan sebagai peserta pemilu itu harus dilakukan verifikasi, terutama untuk partai-partai baru. Ya, harus dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Gitu. Kalau tahun lalu atau pilkada sebelumnya itu ada 16 partai politik, 16 partai politik dan 4 partai lokal di Aceh. Nah, kalau sekarang kira-kira pasti kan akan bertambah. Apalagi kan banyak yang sudah mendeklarasikan kemunculan partai politik baru kayak gitu. Dan untuk di Cilegon Bu, udah ada yang mendaftar atau mungkin komunikasi dengan pihak KPU seperti apa?
beberapa partai baru sudah bersilaturahmi ya dengan KPU untuk bersiap-siap mendaftarkan ya. Ya seperti Partai Umat, Partai Prima gitu. Kemudian mungkin sekitar ada 4 partai ya, saya lupa yang sudah datang ya, yang sudah bersilaturahmi dengan kita. Walaupun pendaftaran partai ini memang kan menjadi wilayah KPU RI. Jadi kami di KPU Kabupaten Kota nanti hanya akan mendapatkan tugas untuk melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Terutama terhadap partai baru itu. Syaratnya apa aja sih Bu yang mungkin nanti akan diverifikasi gitu? Terutama kalau di Cilegon berarti pengurus kota ya? Iya. Syaratnya banyak sekali ya, terutama nanti kalau terkait dengan verifikasi administrasi itu ya keanggotaan. Ya, keanggotaan partai itu kan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kota Cilegon. Kemudian sekurang-kurangnya kepengurusan itu harus memenuhi 30% perempuan. Nah, kemudian memiliki, kalau administrasi kan banyak sekali, misalnya harus kantor yang akan diverifikasi kantornya, kemudian kepengurusannya, sekretariat dan sebagainya gitu. Itu akan banyak lah yang nanti itemnya banyak sekali kalau saya ceritakan di sini ya. Itu nggak akan cukup 1 hari nanti. Tapi prinsipnya ya tadi itu pertama ya harus memiliki keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kota Cilegon, kemudian memenuhi sekurang-kurangnya 30% untuk kepengurusan di tingkat kota. Nah, itu semua nanti kita akan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu seperti apa? Seperti kita dari keanggotaan 1000 itu atau 1/1000 itu kita akan melakukan wawancara. Wawancara benar nggak sih? Apakah benar ini anggota partai ini gitu, dan sebagainya. Ya. Kemudian dari semua data-data yang ada juga yang disampaikan yang harus menjadi syarat menjadi peserta pemilu juga kita akan lakukan verifikasi gitu. Baik, dan itu berlaku partai lama sama partai baru juga sama Bu? Untuk verifikasi administrasi dan faktual ini hanya diterapkan pada partai baru dan partai yang tidak memiliki keanggotaan di DPR. Oh, yang di parlemen yang nggak ada, jadi perwakilan. Perwakilan berarti diverifikasi ulang. Tapi kalau yang sekarang sudah ada di parlemen, di DPR pusat, itu hanya diverifikasi administrasi. Mungkin daftar ulang kalau lagi ya, sekolah. Gitu. Daftar ulang. Jadi apakah nanti kantornya sudah berubah, sudah pindah, kemudian struktur pengurusnya juga apakah sudah berubah dan sebagainya. Wah, menarik nih kayaknya di pemilu. Tapi suasana di Cilegon gimana nih politik? Udah mulai ramai juga? Kayaknya kalau di Cilegon masih adem ya. Masih adem. Nunggu Desember kayaknya ini Bu, atau bulan Juni ya udah mulai tahapan itu. Bulan Juni mulai tahapan pelaksanaan, kemudian bulan Juli Agustus sudah mulai pendaftaran partai politik dan verifikasi. Kemudian nanti bulan Desember penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Iya. Gitu. Nah Bu, ini kan pemilu serentak lagi. Iya. Kalau mengingat yang sudah sepertinya banyak anggota KPU terutama yang di TPS yang mengalami musibah, sakit, bahkan sampai meninggal, itu kan kasusnya sebelumnya udah banyak tuh. Nah, ada strategi nggak sih Bu? Mungkin KPU memiliki strategi baru agar nih para petugas terutama di tingkat masyarakat kayak TPS kayak gitu masih bisa tetap sehat gitu. Iya. Ya, jadi memang pemilu serentak 2024 ini pelaksanaannya ke depan akan sangat berat ya tantangannya, terutama buat penyelenggara. Tentu saja beban kerja penyelenggara di TPS ya, yaitu KPPS itu akan semakin berat karena dengan begitu banyak administrasi yang harus mereka lakukan
terutama terkait dengan rekap hasil, ya, rekap hasil pemungutan di TPS. Dimana kalau dulu itu kan KPPS kita menyalin berangkap-rangkap, ya, formulir C1 yang harus diserahkan kepada saksi. Ya. C1 ini kan formulir hasil rekap penghitungan suara di TPS. Di TPS ya. Nah, untuk menjawab itu, nah KPU RI saat ini kan sedang merapih-rapihkan atau membuat sistem aplikasi, walaupun memang yang namanya Sirekap ya, walaupun memang Sirekap ini juga sudah pernah diuji cobakan pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 kemarin ya, di Cilegon sudah menggunakan Sirekap dan itu sangat membantu untuk tugas-tugas KPPS di dalam hal mengisi formulir C1 atau formulir hasil penghitungan suara. Nah, sekarang saat ini KPU RI sedang memperbaiki ya bagaimana nanti sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara atau Sirekap ini betul-betul nanti bisa digunakan oleh kita tanpa ada persoalan ya, tanpa ada masalah sinyal, tanpa ada masalah kemarin itu kan banyak sekali masalah ya, tidak bisa masuk dan tidak ada masalah sinyal, tidak bisa dipublikasikan, tidak bisa di-download dan sebagainya kan gitu. Jadi saat ini KPU RI sedang menyiapkan itu perangkat-perangkat sistem Sirekap ini agar bisa digunakan oleh KPPS karena fungsi Sirekap ini kan bukan hanya sebagai alat bantu ya bagi KPPS dalam hal menyalin formulir, tetapi juga sebagai alat publikasi ya bagaimana sehingga caleg ataupun partai politik yang ingin tahu ya berapa perolehan suara di TPS gitu kan, mereka tidak susah-susah lagi gitu, cukup nanti untuk mencari informasi itu di sistem di sistem KPU RI gitu. Jadi pada hari yang sama mereka sudah bisa tahu gitu, sudah bisa lihat, sudah bisa. Jadi tidak perlu susah lagi. Nah, ini alat publikasi dan juga sebagai alat kontrol ya bagi KPU di atasnya ya. Kita mengawal bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS itu tidak berubah ya ketika nanti penghitungan suara di PPK ataupun di KPU. Karena berat juga ya perjalanannya proses. Berarti sekarang nih para caleg harus sudah mulai siap-siap. Iya. Gitu. Kalau dari pihak KPU udah sosialisasi Bu ke partai politik atau berkomunikasi dengan partai politik untuk pencalonan para calon legislatifnya ini Bu? Belum ya. Kalau sekarang karena kita masih menunggu regulasinya. Jadi regulasi terkait dengan pendaftaran parpol ya tentang partai politik, kemudian tentang pencalonan itu belum ditetapkan oleh KPU RI. Jadi kalau sekarang ini kan regulasi yang bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat ataupun teman-teman sahabat online ya. Ini terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Karena KPU terus-menerus mengupgrade ya dan mengupdate data pemilih ya. Jadi walaupun tidak ada pemilu, kami tetap melakukan tetap melakukan pendataan, terutama bagi pemilih baru. Pemilih baru, banyak ya. Pemula, pemilih baru, kemudian pemilih yang pindah, pemilih yang meninggal, gitu ya. Nah itu agar di upgrade ya data pemilihnya, supaya nanti yang meninggal ya tidak ada lagi nanti di daftar pemilih pemilu 2024 gitu. Nah, itu baru itu saja mungkin regulasi yang ke depan setelah
dilantik ini kan anggota KPU RI yang baru ini sedang menyiapkan banyak regulasi ya, terutama mungkin regulasi yang berkaitan dengan PKPU tahapan, PKPU pencalonan, PKPU partai politik dan sebagainya. Jadi kita menunggu itu Mas. Akan menunggu. Jadi ya sekarang KPU juga lagi siap-siap, partai politik juga harus bersiap-siap. Ya, gitu. Tentu yang kami sampaikan sih kepada partai agar menyiapkan administrasi, karena banyak sekali ya. Secara administrasi banyak sekali persyaratan yang harus mereka persiapkan untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, ya, baik partai politik maupun nanti untuk calon legislatifnya. Nah itu, gitu. Berarti kan memang administrasi ini kan berkaitan sama surat-surat itu kan nggak mudah ya? Nggak mudah, ya. Nggak mudah, jadi harus memang prepare banget. Ya, memang harus banyak dipersiapkan, terutama mungkin kalau untuk legislatif ya, karena itu perorangan, gitu kan, terkait dengan persyaratan pribadi, mulai dari data pribadi ya, KTP dan sebagainya, kemudian ijazah, kemudian surat-surat keterangan dan sebagainya. Itu juga butuh waktu yang lama lah ya. Kalau misalnya ijazah hilang dan sebagainya kan harus ada solusi gitu kan. Karena itu kan harus disampaikan kepada kita. Gitu. Berarti harus mulai milih nih siapa masyarakat yang ingin mengikuti pileg. Ya. Harus milih partai politik mana nih yang bisa untuk sebagai kendaraan politik nanti gitu. Gitu. Iya. Nah Bu, selanjutnya kalau sosialisasi 14 Februari 2024 gimana Bu kelanjutan dari KPU Kota Cilegon sendiri Bu? Iya, jadi mungkin nanti kita akan melakukan banyak sosialisasi ya, terutama nanti untuk sosialisasi terhadap pemilih pemula, sekolah-sekolah, kemudian karena kan kalau sekarang sekolah-sekolah juga dengan kondisi bulan puasa ya, kita agak terbatasi gitu tuh ya. Jadi mungkin nanti setelah Lebaran kita mulai lagi nanti untuk sosialisasi terhadap pemilih pemula, kemudian terhadap sosialisasi kepada masyarakat ya, baik itu melalui podcast, radio gitu, kemudian sosial ataupun media, nanti kita sosial offline ya. Kalau misalkan sudah boleh offline, kalau sudah boleh offline kita akan offline juga, misalnya ke masyarakat, ke organisasi-organisasi perempuan dan sebagainya, seperti halnya yang biasa kita lakukan ya, gitu. Jadi kalau sekarang ya kita masih agak terbatasi tadi itu ya dengan pandemi, walaupun mungkin Cilegon sudah level 2 ya. Udah mulai landai lah. Mulai level 2 sudah boleh ya, banyak berkumpul apa belum? Belum sih sepertinya. Jadi kalau misalnya belum ya mungkin kita akan banyak sosialisasi melalui media sosial. Iya, apalagi sekarang kan orang-orang pada pegangnya HP ya. Udah memiliki sosial media, grup-grup WhatsApp itu kan bisa jadi sosialisasi baru ya. Memanfaatkan era digital. Iya, gitu. Sahabat Wilip Online, ini menarik sebenarnya obrolan kita nih, tapi ya karena waktu. Terakhir deh Bu, closing statement apa nih yang bisa disampaikan KPU Kota Cilegon untuk sahabat Wilip Online? Ya, baik, terima kasih Mas Pram. Sahabat Wilip Online dimanapun Anda berada, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pemilu serentak tahun 2024 sudah di-launching di tanggal 14 Februari 2024 ya. Ini artinya menepis isu bahwa pemilu serentak tahun 2024 ditunda. Artinya KPU dengan tegas sudah menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Nah, segala persiapan sudah dilakukan, baik penyiapan infrastruktur, SDM, dan regulasi yang saat ini juga sedang disiapkan oleh KPU RI. Karena itu kami berharap teman-teman sahabat-sahabat online bisa terus nanti memantau ya, dan mencari informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024.
baik dari banyak informasi ini, yang paling ingin saya sampaikan adalah terkait dengan data pemilih, ya, bahwa sahabat online nanti yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu berumur 17 tahun atau lebih, ya, atau sudah menikah dan sudah memiliki KTPL, ini bisa nanti di data sebagai pemilih, ya, sebagai nanti sebagai partisipasi sahabat online untuk menjadi pemilih dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi jangan lupa, kalau sudah cukup umur, ya, 17 tahun, harus segera memiliki KTPL, gitu. Karena kalau tidak memiliki KTP elektronik, maka KPU tidak bisa mendata atau mendaftarkan Anda sebagai pemilih. Ini artinya partisipasi sahabat Wilip Online, online dalam pelaksanaan pemilu 2024 kan tidak terwujud, gitu kan, tidak ada, gitu. Nah, karena itu kami mohon nanti teman-teman sahabat Wilip Online terus mengupdate informasi-informasi yang nanti KPU Kota Cilegon sampaikan, baik melalui online maupun media-media sosial lainnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, demikian podcast kali ini saya bersama Bu Eli Jumair. Iya. Bu Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.